Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradina Fazra Aprilia dengan NPM 0735231188. Di video ini saya akan membahas rangkuman pengertian terkait dengan etika. Jadi di sini itu etika itu berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti karakter, watak atau kebiasaan. Kemudian etika berkaitan dengan bagaimana manusia menilai tindakan sebagai baik atau buruk, benar atau salah dalam filsafat moral. Kemudian etika membahas bagaimana manusia seharusnya bertindak, bukan hanya sekedar keadaannya. Dan menurut Martin 1993, etika adalah disiplin yang menjadi acuan dalam mengontrol tindakan manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika itu adalah ilmu tentang baik dan buruk, hak dan kewajiban moral, serta yang dianut oleh masyarakat. Kemudian tujuan mempelajari etika. Etika itu dipelajari agar semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang baik dan buruk dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Dengan etika, manusia dapat bertindak sesuai norma yang berlaku dan menjaga hubungan sosial dengan baik. Kemudian itu pengertian baik dan buruknya etika itu sesuatu dikatakan baik jika mendatangkan manfaat, rahmat, atau kebahagiaan, serta dihargai secara positif. Sebaliknya, sesuatu dikatakan buruk jika bertentangan dengan norma yang berlaku atau dianggap tercela oleh masyarakat. Jadi, etika itu adalah pedoman bagi manusia dalam bertindak agar menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan bermoral. Baik, saya sekiranya cukup untuk penjelasan terkait dengan apa itu etika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Tika Brahma, NPM 073523111190. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah etika profesi, yaitu tentang etika profesi dan profesionalisme. Nah, pada kesempatan ini saya mendapat bagian untuk menjelaskan tentang profesi. Yang seperti kita katakan bahwa profesi itu belum ada kata sepakat mengenai pengertian profesi, karena tidak ada standar pekerjaan atau tugas yang bagaimanakah yang bisa dikatakan sebagai profesi. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa profesi adalah jabatan seseorang walau profesi tersebut tidak bersifat komersial. Selain itu, secara tradisional ada 4 profesi yang sudah dikenal di dunia, yaitu kedokteran, profesi hukum, profesi pendidikan, dan profesi kependetaan atau pemuka agama. Menurut artikel dalam International Encyclopedia of Education, ada 10 ciri khas dari suatu profesi, yaitu ciri yang pertama yaitu suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas. Ciri yang kedua adalah suatu teknik intelektual. Ciri yang ketiga adalah penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis. Dan yang keempat, cirinya adalah suatu periode panjang untuk pelatihan sertifikasi. Kelima, cirinya adalah beberapa standar pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Dan yang keenam, cirinya adalah kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri.
Ketujuh, asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya. Dan yang kedelapan cirinya adalah pengakuan sebagai profesi. Sembilan, perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dan pekerjaan profesi. Dan kesepuluh, hubungan yang erat dengan profesi lain. Selanjutnya yaitu tujuan kode etika profesi. Tujuan kode etik profesi yaitu diantaranya prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu, hal ini disebabkan oleh karena perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peran tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara tidaklah sama. Tujuan kode etik profesi. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik atau kode of conduct profesi adalah: 1. Standar-standar etika menjelaskan, menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat jika mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan. Standar yang ketiga adalah standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu. Dan yang keempat, standar-standar etika mencerminkan atau membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas. Dengan demikian, standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan mentaati kitab undang-undang ketika atau kode etik profesi dalam pelayanannya. Yang kelima, standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. Yang keenam, perlu diketahui bahwa kode profesi adalah tidak sama dengan hukum atau undang-undang. Seseorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi hanya akan menerima sanksi atau denda dari induk organisasi profesinya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan di bagian profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Darwis dengan nomor pokok mahasiswa 07352311-06. Pada video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang profesionalisme setelah kedua teman saya sudah menjelaskan tentang etika dan profesi. Yaitu teman pertama saya itu Inka, sama teman kedua saya yaitu Faradina. Nah, apa itu profesionalisme? Pada umumnya, profesionalisme adalah sikap atau cara kerja seseorang yang menunjukkan tanggung jawab, keahlian dan etika dalam melakukan pekerjaannya. Nah, orang profesional selalu bekerja dengan serius, tepat waktu, jujur, dan menghormati orang lain. Kemudian disiplin juga. Nah, saya akan memberikan contoh sederhana seperti kayak seorang pegawai kantor yang menyelesaikan tugasnya sesuai waktu yang telah ditentukan atau deadline dan tanpa banyak alasan. Profesionalisme sendiri bukan hanya soal keahlian, namun juga tentang bagaimana seseorang bersikap dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kemudian biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai oleh setiap eksekutif yang baik. Nah, apa saja sih ciri-ciri orang profesionalisme? Nah, yang pertama itu punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersinggungan dengan bidangnya. Kedua, punya ilmu serta pengalaman dan kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka dalam membaca situasi cepat dan tepat secara cermat
dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, mempunyai sikap berorientasi ke depan sehingga menganalisis perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Kemudian punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadinya, serta terbuka menerima dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.